Ini aku izin rekam ya, bentar. Ini ada di mentoring gitu. Dan beberapa dari kalian kan kita ketemu di tempat yang lain ya, di pekerjaan yang lain. So beberapa aku udah familiar sama teman-teman di sini. Mungkin kita santai ya teman-teman ya, santai tapi coba untuk kita listen more ya, listen more sama kita coba pahami dan resapi. Mungkin ini menjadi isu dari kebanyakan ya, mungkin kalau kita ngomong 9 dari 10 teman-teman di sekitar kalian pasti merasakan ini. Mungkin bisa jadi kalian juga merasakan ini. Tantangan mental dan emosional masuk di dunia kerja itu perlu menjadi concern ya teman-teman sekarang. Nah, mungkin pembawaan saya nggak seperti Kak Dinda ya, mungkin lebih cheer ya gitu, mungkin agak sedikit lebih serius gitu. Mencoba untuk cheer malah nggak otentik nanti. Jadi coba saya akan bawa dengan gaya saya sendiri. Moga-moga bisa terdeliver dengan baik ke teman-teman semuanya. Dan saya mencoba untuk tempo saya sesuaikan dengan tempo teman-teman ya. Karena kontennya insya Allah nggak banyak. Karena kita coba untuk lebih banyak FGD ya harapannya ya. Diskusi dua arah sangat terbuka. Nanti coba kita akan uh, ambil isu-isu yang common gitu ya di dunia pekerjaan atau dunia kerja, dunia industri yang mungkin kalian udah lakukan sekarang yang akan kalian hadapi dan mungkin yang saya bisa share ya selama mungkin 10 tahun saya udah lulus ya. 10 tahun saya sejak lulus kuliah dulu rasakan dunia kerja itu bagaimana bisa saya share. Oke, next Bu Dinda. Oke, sebelum dimulai forum group discussion nantinya ya, nantinya ketika udah masuk role play atau ada FGD, harapannya teman-teman Mbak Mas Alan, Mbak Makia, terus mungkin Calvin atau Putri yang lainnya untuk bisa open cam ya. Karena harapannya kita bisa ada sesi diskusi yang cukup intens ya antar kita semuanya. Dan bisa harapannya teman-teman di sini bisa mungkin mengenal satu sama lain ya. Bisa kita internship tambahan ya di mentoring ini gitu teman-teman. Oke, dan jangan lupa dicatat ya, jangan lupa dicatat karena kalian bisa tanya anything apapun ya di sini gitu ya. So gak usah formal banget, ngobrol aja kayak aku kakak kalian yang kalian bisa tanyain apapun terkait nantinya tips and trick atau bagaimana cara menghadapi ini itu gitu ya. Nantinya gitu bisa gitu ya ditanyakan apapun gitu, anggap aja aku kakak kalian yang bisa jadikan tempat untuk discuss gitu ya yang mungkin lebih formal karena ini bentuknya forum group discussion jadi mungkin pertanyaannya jadi lebih spesifik dan lebih profesional kali ya bahasanya gitu ya. uh, Mungkin itu. Oke, next Bu Dinda. Oke, sebelum masuk ke FGD mungkin kita discuss dulu ya. Discuss dulu yang mungkin tujuan dari discuss sebelum FGD ini kita pengen ya teman-teman itu tersadarkan atau tercerahkan ya atas perubahan psikologis yang terjadi saat transisi kuliah menuju ke dunia kerja gitu. Yang mungkin kalian udah rasakan yang udah lulus 6 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau mungkin setahun yang lalu, bagaimana perasaannya, bagaimana mungkin keluh kesannya menghadapi proses menuju dunia kerja gitu ya, mulai dari mencari pekerjaan, mungkin melakukan internship tambahan atau apapun. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi sumber stres pribadi dan kolektif. Nah ini penting nih. Ini benar-benar kita harus bisa identifikasi gitu ya. Stres ini apakah karena pribadi sendiri yang bergejolak gitu ya, yang bergejolak dari diri dorongan, ada dorongan memang bersifat psikologis yang memang sumbernya bisa jadi dorongan dari sekitar keluarga, ekonomi atau status mungkin sosial yang mungkin membuat teman-teman di sini merasa stres gitu ya. Dan kolektif itu ya sesama sepenanggungan ya, dari teman-teman fresh graduate yang merasa stres gitu ya ketika mengalami transisi dari fresh graduate menuju jenjang dunia industri kita. Dan yang keempat, yang ketiga, berbagi strategi coping yang praktis berbasis bukti relevan dan dalam konteks Gen Z gitu ya. Mungkin ini bisa saya ambil pengalaman karena kebetulan saya bukan Gen Z ya, tapi sering kerja sama Gen Z selain sama kalian. Mostly dulu tim aku Gen Z juga gitu ya. Mereka bagaimana ada yang membedakan antara Gen Z yang
resilient gitu atau yang tangguh, sama mungkin kita ngomong Gen Z-nya yang mungkin perlu adaptasi lagi atau perlu belajar lagi terkait manage emosional dan manage mental gitu kan. Ada juga gitu. Jadi ada perbedaannya, mungkin bisa saya share perbedaan itu di teman-teman semuanya gitu. Yang terakhir, merumuskan rencana aksi individual agar adaptasi ke dunia kerja lebih sehat dan berkelanjutan. Oke, next Bu Dinda. Sebelum kita nanti ngobrol FGD, kita ice breaking dulu deh. Gen Z selalu harus ada ice breaking, teman-teman ya. Saya niru Mas Billy gitu ya, atau teman-teman yang biasanya kalau buat acara selalu ada ice breaking. Padahal sebenarnya sudah breaking juga kan sebenarnya kok pikirannya ya. Tapi ya perlu di breaking lagi gitu ya. Perlu dicairkan lagi gitu. Nah, ice breaking kali ini relate sama kata kunci ya. Yang selalu kita ngomong, kerja pertama gitu, yang selalu kita dapat, yang selalu dapat omongan, udah kerja nggak kalian gitu ya, atau apa namanya, ini kerja pertama gue gitu, atau ini kerja 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 yang benar-benar serius pertama gitu, atau ini pertama kali gue kerja. Jadi whatever apapun buat kata kerja dan pertama, atau kerja pertama atau pertama kerja, bebas. Yang penting ketika kalian mendengar kata kerja pertama, atau yang sudah pernah bekerja dulu gitu, atau yang sedang bekerja sekarang, itu boleh di chat di kolom chat. Coba kira-kira emosi apa yang kalian rasakan ketika kalian dulu merasakan kerja pertama, atau yang akan sedang melakukan pekerjaan sekarang, atau yang akan mencari kerja, boleh gitu ya. Dari kata kerja pertama, silakan mulai sekarang kalian bisa chat di kolom chat dari teman-teman semuanya. Ya benar, mau freelance, mau magang, mau apapun bebas. Kalau ketika mendengar kata kerja gitu, takut. Langsung sama loh, Farhat sama si Makiatul ini apa namanya, merasakan hal yang sama gitu ya. Gugup, oke. Kok sama ya? Gugup, takut. Oke, ada apa dengan kata kerja gitu. Kata kerja gitu ya. Jadi kerja pun itu jadi sebuah kata kerja, teman-teman. Jadi kayak dia double penekanan, dia kerja, kata kerja gitu. Waduh, lumayan juga. Ada apa dengan takut? Oke, ada lagi yang lain. AADT. Oke. Yang lain Mbak Putri tadi gugup ya gitu. Mas Alan. Mungkin yang udah kerja, atau yang sedang mencari kerja, atau yang sedang bekerja gitu ya. Yang dihadapin, mau internship, mau apa yang dirasakan ketika mendengar kata kerja gitu. Misal bangun tidur gitu ya, lihat WA gitu, guys kalian nggak kerja, misalnya ada chat dari teman satu grup gitu, atau kalian pernah merasakan, wah gue belum dapat kerja hari ini gitu, gue harus ngelamar lagi, atau ini udah kerja pertama gue selama 3 bulan, gue merasa gak enak. Apa yang kalian rasakan dari mendengar kata kerja pertama? Monggo sebanyak-banyaknya, nggak mesti cuma satu. Farhat cuma takut doang, ada lagi nggak impresi-impresi yang bisa diceritakan secara emosional? Farhat, Makia, Mbak Makia, Mas Alan, gugup. Oke, itu mah niru temen lo bro. Coba yang lain. OVT itu apa itu? Aku kurang tahu OVT itu. Ada lagi, yuk belum, overthinking. Oh, overthinking. Notot OVT. Bisa overthinking. Oke. Senang. Widih, senang. Pesimis. Oke, notot. Pesimis. Oke, apa yang kalian rasakan pesimis karena takut mungkin dengan ekspektasi gitu, atau berekspektasi terlalu tinggi, takut ganti pekerjaan, takut dipecat, takut nggak sesuai, nggak bisa deliver, takut sakit, takut burn out. Oke ya, jadi saya rasa kalian sudah bisa mengimpresikan. Mungkin saya rasa cukup ice breakingnya. Jadi saya tahu rata-rata teman-teman yang rasakan adalah takut, gugup, senang gitu ya, overthinking, mungkin karena buat ekspektasi. Oke, next Bu Dinda. Oke, tantangan psikologis sama dengan apa yang kalian tadi chat gitu ya, rasakan kurang lebih mirip gitu ya. Pertama adalah shock budaya gitu, ritme kerja, hierarki, komunikasi lintas generasi. Ini penting banget ya, yang kita perlu ketahui ya. Dari kuliah dulu, kuliah kalian rata-rata berarti pas COVID ya masuknya ya, pas COVID ya, bener kan?
Bener nggak ya? Correct me if I'm wrong ya. Bener ya? Pada pas COVID ya. Saya enggak Mas. Oke Farhad ternyata enggak. Sebelumnya atau sesudahnya Mas Farhad? Sebelumnya Mas. Oke siap siap. Oke sebelumnya COVID banget tapi merasakan COVID dalam masa 4 tahun kuliah nggak? Ya pasti merasakan Mas. Oke ya udah berarti termasuk generasi COVID lah ya. Generasi COVID itu. Ritme kerja yang dulu pas COVID kita harus tiba-tiba shift culture dari yang awalnya harus masuk kuliah tiba-tiba harus WFA gitu ya, atau kita ngomongnya kerja kuliah ya kuliah atau belajar di rumah gitu ya, atau di kosan atau dimanapun, yang membuat kalian lumayan ngaruh mungkin secara mentality juga ya. Sebenarnya mungkin kalian tangguh-tangguh aja, tapi mungkin ada beberapa case yang perlu ada sebenarnya di waktu itu. Kalian perlu socialize ya dengan teman-teman, akhirnya membuat ada perbedaan ketika sudah selesai COVID, yang dimana kalian udah graduation, itu ngaruh gitu. Hierarki dulu mungkin kalian bisa menjalankan semuanya sendiri, karena paling di atas kalian mungkin organisasi kampus atau dosen gitu ya. Ketika kalian semuanya pada harus kerja ikut orang gitu ya, atau ikut sebuah sistem, harus ngikutin hierarkial gitu misal, atau ngikutin perintah gitu. Komunikasi lintas generasi of course gitu. Jadi kalau ikut kerja yang mungkin atasannya milenial gitu ya, mungkin masih sedikit gak terlalu gap gitu ya, meskipun ada gap masih ada beberapa culture dan mulai beberapa pemahaman. Tapi kalau misal kita ngomong baby boomers gitu ya, atau generasi X, ngaruh banget gitu ya. Even kita juga masih challenging sama mereka juga gitu ya. Jadi memang itu ngaruh banget gitu. Terus yang kedua adalah impostor syndrome and self doubt. Ini penting banget sih. Mungkin tadi yang ngomong tadi ada yang overthinking, ada yang takut, mungkin takut gak sesuai ekspektasi, merasa dirinya kurang ya, kurang perfect, atau takutnya adalah sebenarnya gue itu bisa, tapi gue kayak ngerasa gue itu nggak mampu, padahal lu bisa aja, deliver aja sih gitu. Itu ngaruh di kalian juga gitu ya, atau di teman-teman pada umumnya gitu yang sekarang menghadapi dunia kerja. Pressure performa dan fear or failure, of course pasti takut gak sesuai ekspektasi, performanya takut jatuh, takut kompetisi juga gitu kan. Terus work life boundary gitu kan, FOMO, notifikasi 24 per jam, bener banget. Agak susah membuat batasan gitu ya, melihat teman sekerjanya sama-sama ingin santai, mungkin ikut santai, atau mungkin takut dengan WA. Kalau pernah tahu ada WA anxiety syndrome, pernah tahu nggak? Itu dikit-dikit lihat WA, gitu kan, langsung kaget gitu ya. Karena WA juga sumber lumayan tekanan psikologis ya, even di kita juga masih ngaruh sih, gitu. Terus ekspektasi keluarga sosial soal sukses cepat, bener banget, karena keluarga kalian itu lahir di generasi sekitar X ya, boomer, ada yang menuju X, so sangat banget gapnya berbeda. Otomatis mereka menganggap nyari kerja di zaman mereka itu gampang gitu ya, atau mungkin sesuai, tapi sedangkan di zaman sekarang dengan bonus demografi yang lumayan signifikan, ngaruh banget gitu. Terus yang terakhir, ketidakpastian kontrak, magang vs full time, upah, karir jangka panjang, of course, karena kondisi ekonomi lumayan menantang. Ya menantang banget sih gitu. PHK terjadi di mana-mana. HRD sekarang siap menjadi garda terdepan untuk mencatin orang, atau untuk ngibulin calon pekerja juga gitu kan, demi untuk dia dapat mungkin database atau anything apapun yang mungkin mereka lakukan untuk part of mereka menjaga posisi mereka sebagai HRD tetap relevan gitu. Padahal sebenarnya job itu tidak ada banget gitu. Ditambah lagi ada artificial intelligence ya, yang lumayan mengangkat beberapa pekerjaan-pekerjaan yang relatif yang tidak lagi membutuhkan manusia, atau calon-calon pekerja yang melakukan pekerjaan redundancy yang bisa diganti, yang mudah diganti oleh itu. Oke. Next. Pertanyaan nih, oke. Apa gap terbesar antara ekspektasi kuliah dan realita kantor yang paling menakutkan? Saya mau tanya nih ke Farhad. Gimana Mas Farhad? Ini kita coba buat pertanyaan yang lumayan membuat kita untuk bisa diskusi. Gimana Mas Farhad? Apa gap terbesar antara ekspektasi kuliah dan realita kantor yang paling menakutkan? Boleh open mic? Boleh? Ini gap apa maksudnya Mas? Contoh Mas.
biar aku ada gambaran. Oke, ekspektasi kuliah dan realita kantor yang paling menakutkan, contoh tuntutan. Nah, itu kan beda banget ya antara tuntutan di kuliah sama tuntutan di kantor, pasti beda dong. Gitu kan. Siapa usernya, siapa stakeholdernya kan beda tuh. Gitu. Itu juga bisa nih contoh. Waktunya beda. Contoh sebelumnya di kuliah ngabisin duit orang tua misal gitu ya. Di kuliah, di kerjaan cari duit untuk diri sendiri. Bahkan kalau sandwich generation nanggung pekerjaan orang, nanggung biaya keluarga gitu, biaya orang tua juga gitu. Apa nih kira-kira yang gap yang lumayan kita? Ini sih di segi sosial sih. Ternyata kita anggap di kuliah tuh sosialnya tuh sudah kejam kayak gitu. Atau misal sudah nusuk dari belakang, kita ngira wah teman kita itu sudah nusuk dari belakang, dan ternyata ya setelah itu aku ya pernah kayak entah itu kontrak atau apa itu Mas, pernah ternyata lebih nusuk lagi kalau di dunia kerja itu sih Mas. Oke. Siap. Jadi merasa kalau di kampus itu udah banyak yang tusuk menusuk gitu ya, banyak yang Iya, backstabbing gitu ya. tusuk menusuk. Ibaratnya kalau di kampus itu pakai pisau, di dunia kerja ini pakai pedang Mas. Waduh, nggak pakai gergaji sekalian ya. Bisa dipotong-potong gitu ya. Iya, itu Iya. paling ekstrim sudah Mas. Paling ekstrim. Bener Bang. Sangat ekstrim memang sebenarnya. Basically kalau kita ngomong psikologinya ya, kasus per kasus ya, lumayan. Oke, pertanyaan kedua untuk Mbak Makia ya, coba pengalaman mana yang membuat kalian merasa tidak cukup mampu, dalam menyelesaikan ekspektasi ketika di dunia kerja, internship, whatever apapun yang kalian pernah rasakan lah, bootcamp atau apapun, mungkin perbedaan dengan kuliah maksudnya gitu ya. Ini mirip kayak impostor syndrome sih, tapi benar-benar dirasakan oleh Mbak Makia gitu. Dunia kerja lah, pas masuk udah dunia kerja nih ceritanya. bener banget. Jadi kayak ada kayak puzzle yang banyak yang nggak sama gitu ya. Ini kita mau nyatuin kok nggak sama gitu. Berarti pengalaman di kampus memang bagus, ilmunya mungkin relevan, tapi ketika di dunia kerja tidak relevan gitu ya, atau mungkin relevansinya kecil lah gitu ya. Mungkin begitu ya kali ya. Oke. Yang terakhir nih untuk Mas Alan, guys. Mas Alan ini melihat kamera dan senyum-senyum tipis ya. Mas Alan, tunjukkan nyalimu Mas untuk mau berbicara. Oke. Kapan stres berubah jadi motivasi? Kapan justru malah melumpuhkan Mas ketika kerja gitu ya, atau dunia kerja ini case-nya? Atau internship, whatever apapun lah. Yang pokoknya bukan kuliah. Ya, izin Mas, kalau Silakan. saya stres itu jadi motivasi ketika kita udah stres tuh, terus kita dapat solusi dari suatu permasalahan tersebut. Nah itu dan bisa potensial gitu buat menjadi lebih baik. Nah itu mungkin jadi motivasi. Nah ketika melumpuhkan itu mungkin ketika kita sudah terjerumus ke stres terus kita nggak bisa nemu titik baliknya atau kita nggak nemu solusi dari permasalahan tersebut. Jadi mentok ya Mas ya. Kalau mentok malah jadi demot ya. Tapi kalau dapat aha moment malah masih semangat gitu. Aku bisa menyelesaikan step by step. Gitu ya mungkin ya kali ya. Oke. Siap. Overall memang semuanya nggak berjalan mulus ya pasti. Harapannya kita punya ekspektasi A, tapi prakteknya kita mendapatkan B gitu misalnya, atau Z gitu. Bener-bener lompat jauh gitu. Tapi ketika tercapai, wah kita semangat gitu kan, kita baru berjalan, benar-benar menyelesaikan satu persatu, kita benar-benar mencapai satu persatu gitu kan. Harapannya begitu. Next Bu Dinda. Ini udah mulai masuk FGD teman-teman ya. FGD. Nah, di sini saya ingin tahu otentik jawaban kalian gitu ya. Ketika kalian menjadi seorang fresh graduate, baru saja diterima sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan. Anggapannya perusahaannya itu perusahaan yang proper, gaji semua sesuai lah. Gaji sesuai gitu. Kita perbatasi variabelnya.
gaji sesuai atau pendapatan sesuai gitu ya, tapi mendapatkan penugasan di proyek penting di bawah pengawasan seorang supervisor. Permasalahannya karena proses proyek yang sedang dikerjakan sangat krusial bagi perusahaan dan memiliki tenggat waktu yang ketat. Supervisor meminta si fresh graduate tersebut untuk lembur setiap malam. Lembur setiap malam, guys. 30 hari. Lembur setiap malam. Kalian probation, gaji misal 8 juta gitu ya. Mungkin aku pertegas ya. Lembur setiap malam gitu kan. Dan tidak remote ya, WFA ya, WFO ya, WFO gitu kan. Anggapannya di satu kota yang sama, kalian ngekos di sana gitu kan, bahkan di luar jam kerja normal gitu. Nah, bagaimana kalian menanggapi sebuah permasalahan tersebut? Oke. Ini bayangin, yang punya mah, yang punya GERD, yang punya darah rendah, yang punya pusing-pusing atau apapun mungkin bisa membayangkan, aku kayaknya nggak kuat deh mas gitu. Tapi gimana kalian bisa menanggapi ini? Bisa kontra, bisa negatif, bisa positif. Silakan. Maksudnya kayak mendukung aja selama saya memang tujuannya cari finansial di sini, ajar aja gitu. Atau yang cenderung nggak setuju gitu, misal wah saya nggak cocok sih mas model kayak gitu gitu. Silakan. Saya mulai ya dari Mbak Putri dulu. Mbak Putri Sobiroh Utami. Silakan Mbak Putri. Bayangin gitu ya. Coba bayangin semenit dulu sebelum dijawab. Bayangin Mbak fresh graduate kerja mungkin di SCBD atau kerja di Jakarta gitu ya, mungkin semuanya udah all set, ngekos mungkin ya lumayan dekat lah gitu ya, tapi lembur terus nih setiap hari selama 30 hari gitu ya. Dan probation itu 3 bulan gitu, dan itu ngaruh banget. Ini perusahaannya memang perusahaan Singapura lah ceritanya ya, perusahaan yang menuntut etos kerja dan deliverables gitu. Silakan Mbak Putri, bagaimana menanggapinya? Oke, yang izin Mas Amir, di sini saya memahami bahwa targetnya itu harus tenggat proyek waktu yang sangat ketat dan krusial bagi perusahaan. Nah, maka dari itu kemungkinan saya sangat berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, namun juga harus menyadari pentingnya tentang menjaga stamina dan juga produktivitas jangka panjang. Yang dimana ini harus memungkinkan ya, saya harus berdiskusi terkait manajemen waktu dan juga prioritas kerja. Gitu. Jadi ingin memastikan bahwa bisa juga bekerja secara optimal tanpa mengorbankan kesehatan dalam jangka panjang, agar Oke. pekerjaan tersebut tetap maksimal dan tidak terjadi burnout. Gitu. Oke, siap. Ini agak saya dalamin dikit, tadi kan udah menjawab Mbak Putri. Oke, ternyata situasinya ini bosnya Mbak Putri atau atasannya Mbak Putri, supervisornya lah ya, itu dia tahu umurnya Mbak Putri itu masih sekitar 20-an. Mungkin kalau dari segi riwayat nggak ada masalah gitu kan. Dan dia tahu bahwasanya kemampuan Mbak Putri itu bisa deliver ini gitu. Tapi benar-benar menuntut Mbak Putri karena memang nggak ada lain talent gitu ya di waktu itu. Selama 30 hari Mbak Putri cuma satu-satunya gitu. Gimana Mbak Putri membuat penegasan kepada supervisor dengan cara seperti itu gitu. Potensinya Mbak Putri kalau terus-terusan mungkin pasti burn out sih. Tapi gimana caranya menanggapi? Mungkin untuk menanggapinya ya sebisa mungkin harus tampil all out dan juga mungkin harus tetap berdiskusi tentang manajemen waktunya. Gitu. Oke, siap. Mbak Putri cukup di situ, kita lompat ke Mbak Makia. Oke, Mbak Makia, bayangin Mbak Makia adalah seorang supervisornya. Waduh, supervisornya. Sudut pandang supervisor agak lompat banget. Ini tiba-tiba jadi sudut pandang sepatunya sih, atau mungkin di posisi dari bosnya Mbak Putri lah gitu kan. Nah, ini ceritanya ada co-workersnya Mbak Putri, namanya Mas Farhat. Oke, Mbak Makia, aku ibaratnya bosnya Mbak Makia. Aku kepingin you dan tim you ya, kita kan biasanya kalau orang-orang di sana ya, tuh you dan tim you menyelesaikan 1 bulan penuh gitu. Gimana caranya Mbak Makia nge-push Mas Farhat? Silakan.
Wah, baik sekali supervisornya. Iya, baik sekali. Oke, Mas Farhad gimana Mas Farhad kalau mendapatkan supervisor seperti Mbak Makia? Oke. Ya, senang sih Mas. Awalan kalau jawaban dari ya gitu. Diperhatikan. Tapi yang terpenting ini sih Mas, mengutamakan hak dan seorang pekerja sih Mas, apalagi fresh graduate dalam artian misal ya untuk dari segi hak, mungkin dari segi hak kita bisa mengajukan entah beberapa jam sekali untuk istirahat ataupun untuk apa gitu kayak untuk menambah booster atau apa. Yang kedua dari segi kewajiban karena berhubung saya masih fresh grade yang butuh banyak pengalaman, butuh namanya sebuah validasi, bukan validasi sih, kepercayaan lah bisa dibilang gitu. Jadi mau nggak mau saya harus tetap berjalan atau tetap lakukan semampu saya. Tapi yang terpenting saya juga harus membuat sebuah target sih Mas, agar dalam setiap susunan itu dalam hari per harinya itu harus ada hal yang bisa dicapai gitu, ada KPI-nya gitu Mas. Itu sih, dan yang terpenting juga saya sering koordinasi kepada si supervisor, setiap target yang saya capai, setiap kendala apapun saya harus itu em, lapor gitu Mas. Oke, noted. Wah, baik-baik ya semua orang-orang ini ya. Semua skenario-nya positif semua. Oke, keren, keren, keren. Oke. Coba kita akan sedikit trailing lumayan ya. Lumayan trailing. Oke, kondisinya begini Mas Farhad. Mas Mbak Putri itu GERD-nya kambuh. Padahal sebenarnya dia nggak punya GERD, tapi GERD-nya kambuh di minggu kedua. Gitu. Mas Farhad tiba-tiba dapat pekerjaannya Mbak Putri langsung, gitu ya, malam itu gitu. Dan Mas Farhad kondisinya lagi butuh ekonomi gitu ya. Dan karena ini perusahaan Singapura, 1 bulan orang bisa dipecat gitu ya. Nah, Mas Farhad gimana sih cara komunikasinya untuk bisa nyelesain ini? Atau menyerah atau gimana ke supervisornya? Oke, pertama sih tentu dilihat dari kinerja saya sih Kak. Dalam artian bagaimana kewajiban saya ini kira-kira apa tercapai apa enggak untuk selama apa ya selama rentang waktu dilimpahkan itu kira-kira pekerjaan saya tercapai dulu apa enggak, terwujud dulu apa enggak, sesuai KPI enggak atau enggak. Yang pertama itu kalau seumpama itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan dan nantinya juga si teman saya mungkin Kia itu kan lagi sakit atau apa, saya tetap nanti koordinasi juga ke Kia apapun itu, semisal dari Kia mungkin butuh bantuan semampu saya ataupun si Kia nanti saya mungkin ngasih progresnya nantinya seperti itu sih Kak. Itu kayaknya yang bakal saya lakukan. Kayaknya siap kerja semua ini orang-orang ya. Kondisinya positif semua gitu ya. Oke, tiba-tiba ini aku mencoba untuk mensimulasi ya situasi di kantor ya. Ngerjain kerjaan. Bosnya Makia gitu ya, which is saya gitu ya, dalam case ini gitu ya. Merubah target. Udah kerja 90%, kurang dikit, kurang 2 minggu, kurang dikit 80% lah. Tiba-tiba udah ada korbannya Putri gitu ya, sakit gitu ya, tinggal Farhad doang nih sama Mbak Makia. Makia ini ceritanya kerja juga. Gimana caranya Farhad nih sebagai bawahnya Makia itu bisa menyelesaikan pekerjaan ini yang tiba-tiba berubah. 90%-nya di hold, tiba-tiba dikasih pekerjaan baru yang tinggal sisa 1 minggu. Gitu. Antara Mas Farhad sama Mbak Makia gimana komunikasinya? Mbak Makia ini supervisor mulu. Ini saya berarti yang jawab Mas. Ya, masih kamu. Nanti tak lempar lagi ke yang lain. Oke, lanjut. Saya kira ada lompat. Eh, Gini sih Mas, yang pertama sih tentu saya lihat dari hasil kinerja dulu atau hasil yang sudah dilakukan oleh Mbak Tia, terus mungkin ada evaluasi atau tambahan saran dari Mbak Tia, kira-kira apa yang harus aku lakukan biar cara cepatnya atau Mbak Tia ini sudah, oh saya sudah punya planning seperti ini biar nanti penyelesaiannya seperti ini. Nah, nanti mungkinnya saya harus berkoordinasi untuk lakukan hal yang disarankan oleh Mbak Tia yang evaluasi yang sudah dilakukan Mbak Kia. Yang pertama itu. Yang kedua juga itu sih Mas. Nggak tahu ini boleh apa enggak Mas. Aku kan juga nggak tahu ya di dunia kerja. Boleh, lanjut aja. Minta Bebas. bonus sih Mas.
sesuai dengan hak saya sih. Waduh, oke, siap. Apa gitu loh. Jadi kan istilahnya kan kita tidak sesuai job desk kita gitu loh. Apalagi kita sudah melakukan menambal puzzle yang kosong gitu loh. Tentu kan seharusnya ada bonus gitu. Saya jadi secara tipis-tipis nanti minta bonus gitu loh Mas, biar rasa semangatnya ada Siap. gitu. Oke, di situ ini ada ceritanya, ada orang lagi nih, Alan namanya Alan. Alan datang menjadi pindahan dari divisi lain, masuk ke divisimu untuk membantu. Nah, ini ceritanya, ini aku tanya ke Alan ya, bukan ke lu. Tanya ke Alan nih, gimana Alan itu tahu bahwasanya Alan ini ceritanya bisa bantu sebenarnya untuk membantu timnya Makia dan Farhat. Tapi mungkin ada potensi fractional atau gesekan gitu, karena orang baru kan, gitu, tiba-tiba nimbrung gitu. Gimana sikap Alan tiba-tiba di bawah Makia, yang sebenarnya Alan ini sepir Makia secara jabatan gitu ya, gitu, untuk bisa kerja gitu. Silakan Mas Alan, bisa ditanggapin gimana koordinasi dengan dua orang ini. Tadi saya sebagai apa Mas maksudnya Mas? Mas Alan jabatannya selevel dengan Makia, Mas Farhat di bawah Makia, tapi Mas Alan diminta untuk membantu mempercepat deadline tinggal seminggu, lembur terus. Mas Alan gimana sikapnya? Untuk pertama mungkin diskusi dulu ya dengan Mbak Makia sama Mas Farhat terkait di mana proyeknya ini sudah sejauh mana gitu, dan nah setelah itu mungkin baru ketika saya tahu proyeknya itu sampai mana dan apa yang kurang, baru mungkin saya akan apa namanya memerintahkan untuk melanjutkan hal yang baru tersebut. Oke, baik. Nah, ceritanya Mbak Makia ini kan tiba-tiba datangan orang namanya Alan ini kan, ikut nimbrung, ikut membantu gitu. Tapi merasa Mbak Makia nggak dapat helpful nih di kontribusinya Mas Alan, malah mengacaukan tempo kerja lah misal gitu. Gimana sikap Mbak Makia untuk ngomong ke saya atas kinerjanya Alan? HR-nya agak dongok Mbak, nggak peduli dia. Iya, istilahnya useless. Ya, ini ceritanya Mbak Maki harus tackle sendiri nih. Nah, Mas Farhat nih, saya mau tanya ke Mas Farhat. Mas Farhat, ceritanya Mbak Makia kesulitan nih sebenarnya mau komplain terkait kinerjanya Alan yang tiba-tiba masuk di tengah gitu ya. Dan Alan ini sebenarnya mencoba untuk nge-take over pekerjaanmu gitu Mas Farhat. Dan dapat isu gitu ya di kantor kalau Mas Farhat ini bisa diganti sama Alan nih gitu kan. Padahal udah kerja 90% di proyek pertama dan ready untuk menyelesaikan pekerjaan proyek kedua yang tiba-tiba ganti. Gimana sikap Mas Farhat untuk menyikapi ini? Bagaimana Mas Farhat menyikapi ada kondisi Alan, ada kondisi Mbak Makia yang minta bantuan HR, tiba-tiba HR-nya dongok gitu, tiba-tiba pura-pura goblok gitu si HR-nya gitu. Nah, gimana Mas Farhat nih mempertahankan statusnya bisa menanggung jawab ini atau gimana? Oke. Sebenarnya yang pertama ini kembali lagi ke pihak yang bersangkutan, kayak si Mas Alan dan juga saya. Lebih baik kita omongkan terlebih dahulu permasalahan ini, jadi kita biar sama-sama win to win solution. Yang pertama itu. Tapi yang kedua, selama itu kita nggak menemukan titik titik cerahnya lah, titik bagusnya dari kita, saya akan mungkin ya langsung laporkan ke bagian yang tertinggi sih Kak. Mungkin entah pihak divisi kepala divisi atau apapun itu whatever, kita minta solusi ke mereka sih. Yang penting komunikasi dan juga koordinasi itu Kak. Notot. Oke. Oke, aku tertawa aja. Oke. Jadi
Nah, ceritanya di minggu terakhir Mbak Putri ini sembuh. Mbak Putri sembuh dari penyakit GERD-nya tadi. Sorry ya Mbak ya, bukan bermaksud Mbak Putri punya penyakit GERD ya, tapi sembuh gitu ya. Tiba-tiba dia mau claiming pekerjaannya Farhat. Claiming bos, tinggal dikit ya, karena memang kebetulan dia sakit. Gimana sikapmu Mbak Makia sebagai pemimpinnya Farhat, dan bagaimana sikapmu Mas Farhat menanggapi ini? Iya dulu atau saya dulu, Mas? Kia dulu, Kia dulu. Ceritanya Mbak Putri bangkit dari sakitnya, sehat lah. Di seminggu terakhir yang job desk-nya udah ganti, targetnya udah ganti. Ini udah ricu, ada Alan, ada Farhat, ada Makia. Meskipun tadi udah didiskusikan atau apapun ya, masih ricu. Mbak Putri, kebetulan sorry ya Mbak ya, aku buat sedikit bad guy. Sebenarnya nggak bad guy sih, ya manusiawi lah gitu ya. Mbak Putri tiba-tiba nge-claiming gitu ya, pekerjaannya Mas Farhat karena mungkin dia merasa dia punya inisiatif gitu. Gimana caranya Mbak Makia untuk protek Mas Farhat, atau mungkin bebas nggak protek juga nggak apa-apa, sikapnya gimana gitu ya, atas tiba-tiba claiming dari Putri. Dan saya sebagai atasan Mbak Makia itu tahu, nggak tahu maksudnya, nggak tahu situasi dinamika di bawah, tiba-tiba ada claiming, kita bisa percaya juga gitu terkait claiming itu dari Putri. Ini potensi ya, potensi claiming itu bisa diambil lah sama Putri gitu. Gimana Mbak Makia bisa protek dari semua kondisi ini? Bisa protek Farhat atau protek diri sendiri atau whatever, gimana sikapnya? Aduh. Oke, oke. Oke, oke. Oke, Mas Farhat gimana Mas Farhat? Kamu tahu sikapnya atasanmu begitu, supervisormu begitu, tidak melindungi dirimu, malah diambil pekerjaanmu. Gimana Mas Farhat? Apa siap-siap resign aja nih saya. Tidak ada perlindungan ini. Mungkin Oke. gini sih, Mas. Mungkin ke arah selama saya memang nanti pada akhirnya gitu ya Mas ya. Ya mau nggak mau sih Mas, ya namanya orang kerja Mas ya. Siap gak siap, hal yang buruk pasti terjadi kan, balik lagi. Oke, Iya kan, oke. kayak kita juga butuh si perusahaan, dan si perusahaan si perusahaan juga ya seperti itu ya, mau gimana Mas. Tapi yang terpenting sih kalau memang gitu, yang penting saya sudah dapat apa namanya, ilmu baru, pengalaman baru, dan lain-lain itu sih Mas. Oke, siap, siap. Oke. Nah, terakhir nih ya. Sebelum Mas Farhat tadi punya sikap seperti itu. Nah, ternyata nih Mas Alan yang tadi tiba-tiba ngerecoki di akhir gitu ya. Terus ditambah ngerecoki si Putri gitu ya, tiba claiming. Mas Alan ini tiba-tiba mau bantu kamu Mas Farhat. Gimana caranya kamu komunikasi ke Mas Alan untuk menegaskan dirimu sebelum kamu nanti ngambil resign ya, karena tadi Makiatul nggak backup kamu gitu. Gimana Mas Farhat dengan Mas Alan untuk bisa stay on that job dan bisa menunjukkan kalau Mas Farhat bisa punya kualitas di sana. Ini saya dulu nih Mas. Terserah kamu ngomong sama Alan, nanti Alan bisa nanggapin kamu. Gimana kamu koordinasi dengan Mas Alan? Mas Alan, Mas Alan. Gini Mas Alan, kita kan sudah memberikan kontribusi yang banyak Mas ya, tapi si supervisor Mbak Kia ini agak-agak ini nggak ada backingan buat kita Mas Alan. Tapi yang penting nanti Mas Alan, kalau memang seperti itu, kita pakai cara baik bisa atau cara buruk bisa Mas Alan. Kalau cara baiknya kita, jadi kita
ngasih sebuah laporan atau apa, nanti biar si laporan atau apapun ini progres kita biar jadi pembelajaran dan evaluasi ke depan si perusahaan. Tapi kalau kita sama-sama berotak jahat, Mas Alan, kita bisa ini langsung tiba-tiba resign aja kerjaan kita. Gitu, Mas. Gimana Mas Alan? Tanggapannya Mas Alan? Iya Mas Farad, aku sudah kenal Mas Farad udah Mas Farad itu orangnya yang baik, jadi sebagai sesama orang baik gitu ya Mas, saya akan mendukung Mas Farad untuk bisa mendapatkan eh, kesesuaian seharusnya gitu Mas. Kita coba dulu cara yang baik. Nah kalau emang cara baik nggak berhasil gitu Mas, nah kita pakai yang cara kedua ya Mas. Resign bareng-bareng. Resign bareng-bareng menyala ya. Oke. Oke, thank you teman-teman. Keren. Oke. Jadi tadi itu hanyalah simulasi, tapi mau 80% sering terjadi di lapangan ya. Nah, gitu kan. Jadi pelajaran yang kita petik ya dari diskusi tadi itu, bekerja kenapa kok ada gap culture gitu ya, kenapa orang merasa imposter syndrome, merasa nggak mampu ini itu ya, karena di kondisi industri itu benar-benar kita menjadi manusia yang berbeda dan bertemu dengan orang yang berbeda pula, dan orang-orang itu mereka punya interest ya, punya interest yang masing-masing nggak akan bisa kita kendalikan. Dan rata-rata pasti mereka ada yang merasa dia lebih hebat daripada yang lain, ada yang bisa menggiring opini, ada yang bisa memperbalikkan fakta gitu ya, ada yang bisa menunjukkan kualitasnya lebih baik gitu ya secara kompetisi sehat, atau bahkan sebenarnya dia nggak baik tapi kurang bisa jualan mungkin Mas Farhadnya, atau tadi yang case-nya di sini Mbak Putri tadi yang tiba-tiba claiming pekerjaan, atau biasanya orang-orang itu take credit di akhir-akhir gitu. Pernah tahu nggak kata-kata take credit gitu kan? Take credit di akhir-akhir. Padahal udah kerjanya udah sebegitu rawatnya gitu ya. Lembur Stabari, Mbak Makia, Farhad dan Alan gitu kan. Dan bisa jadi nanti kalian akan menemukan tipe-tipe tadi model role play yang Mbak Makia perankan, punya atasan yang nggak bisa backup teman-teman semua. Padahal Mas Farhad sama Mas Alan mungkin excellent gitu ya. Atau dimulai karena Alan sama Makia ada sensi, akhirnya Mbak Makia ngerasa ini dia nggak capable untuk melindungi, nggak perlu lah, aku handle sendiri aja gitu. Dan ini sering terjadi. So dari mengaca kasus ini gitu ya, dunia industri memang lumayan kompleks, tapi masih bisa di-solve gitu ya. Makanya kalau pernah tahu ada politik kantor gitu ya, pernah dengar nggak office politik gitu ya? Office politik itu sebenarnya dia kayak sebuah simulasi di sebuah organisasi yang besar sebenarnya. Ketika kita masuk di sebuah perusahaan itu kan organisasi kecil yang skupnya juga kita bisa ukur, tapi kita itu sebenarnya ingin lempeng-lempeng aja gitu ya, ingin kerja dengan apa adanya gitu ya. Tadi yang berkompetisi secara sehat, kemudian dapat koordinasi dengan baik, kepingin punya atasan yang mengerti kayak Mbak Makia versi awal tadi gitu kan. Tapi akunya ashole gitu kan. Sorry, ashole itu maksudnya brengsek gitu ya. Aku nge-push Mbak Makia, whatever, gak mau peduli gitu. Pokoknya whatever it takes, 1 bulan bisa nyelesain pekerjaan gak masuk akal dan terus lembur gitu. Nah, dari situ dinamika luar biasa. Makanya teman-teman banyak yang mungkin resign tadi kalau aku udah step kan, wajar gitu kan. Wajar banget kalian mengambil sikap kalau nggak bisa diberitahu ya resign gitu kan. Tapi kalau kita bersifat tangguh gitu ya, apalagi cari kerja mungkin tanda kutip agak susah di kondisi pada saat itu gitu. Misal di role play ini ya agak susah karena memang beberapa kondisi tertentu nggak memungkinkan untuk pindah cepat gitu kan ya. Switching cost-nya mahal lah, mulai dari lokasi harus pindah kos, harus ganti circle, ya kan, pekerjaan belum tentu cocok gitu kan. Nah, selama kalian masih bisa fight, hajar aja gitu kan. Yang penting nggak melanggar hukum gitu. Political office itu penting gitu ya. Karena kalau nggak bisa handle political office, jatuhnya teman-teman nanti akan kena psikologi juga gitu kan. Tinggal siapa yang mau merasakan dampak full atau parsial.
Kalau misal contoh kita menjadi orang baik tadi ya Mas Alan sama Mas Farhat, bener sih nggak apa-apa gitu. Saya juga pernah di posisi Mas Farhat sama Mas Alan yang baik gitu ya, yang harus nerima aja lah di kondisi apapun gitu. Tapi ketika kita punya momentum bisa mengkondisikan, sebenarnya case tadi Mbak Putri, kalau kita punya akuntabilitas proses, saya mengerjakan ini, saya bisa meyakinkan supervisor bahwasanya kita udah bertanggung jawab anak ini kurang dikit lagi, seminggu lagi kita bakalan bisa, dan nanti setelah kita bisa ini kita bakalan bisa fight sama bos kita gitu, bos kita which is di atas Mbak Makia, which is dalam case ini saya, yang dimana mungkin minta naik gaji atau bonus whatever apapun, atau pindah divisi kalau nggak cocok. Tapi sebagai manusia yang dikasih kerjaan yang bisa diukur, selesaikan karena switching cost-nya lebih mahal ketika resign. Tapi after resign itu kita sudah selesai, maksudnya gini, kita resign after kita udah bisa menyelesaikan milestone yang nggak masuk akal, itu jauh lebih punya kepuasan dan jauh lebih punya pengalaman yang lebih hebat karena selesai, daripada yang kurang dikit lagi nggak selesai. Nah, itu case-case yang sering terjadi. Resiliensi, ketangguhan kurang ada di kasus ini gitu ya. Terus punya atasan yang kurang bisa membackup. Artinya apa? Ya, perlu dinegosiasikan ulang, perlu diajak untuk menguatkan bahwasanya kita semua di sini tuh menyelesaikan. Nah, ini si Putri tiba-tiba datang aja ngeklaim gitu. Nah, kalau ingin menjadi manusia yang lebih cerdik, mungkin Mbak Putri tetap dibantu untuk menunjukkan kalau dia bekerja, tapi di minggu awal, gitu kan. Tapi di minggu kedua sampai minggu keempat itu kita semua bos, gitu. Itu perlu namanya akuntabilitas proses. Akuntabilitas itu mulai pencatatan, logbook, itu semuanya kalian harus presisi. Itu yang membuat kalian punya nilai tangguh, yang kalian punya nilai kuat bergeni bahwasanya kalian tuh kerja gitu ya. Jadi itu boleh gitu ya. Kalau kerjanya benar, karena banyak juga di kasus di kerjaan itu banyak orang-orang yang sebenarnya gak kerja tapi dia pinter banget mengakuntabilitas kerjaannya dia yang gak seberapa sebenarnya impactnya. Ibaratnya jago membuat administrasi absensi gitu kan, jago membuat kalau dia tuh kelihatan kerja, padahal sebenarnya biasa aja. Nah, jadi case-case itu, makanya kenapa tadi kalau ada obrolan Mas Farhat di kampus udah tusuk-tusukan di tempat kerja, ya sembeli-sembelian ya Mas ya, bahasanya kerasnya gitu kali ya, tebas-tebasan lah mungkin bahasanya, tebas-tebasan gitu ya. Memang gitu. Jadi kalau kita pengen tips and trick tadi boleh dicatat gitu ya, mengakuntabilitas proses pekerjaan. Terus carilah aliansi atau kawan dalam perjuangan agar hak-hak kalian diperjuangkan. Boleh vokal tapi harus pakai evidence yang kuat, gitu ya. Terus kalau nanti ada tiba-tiba yang taking credit gitu, pastikan taking credit itu orangnya dipastikan untuk tidak melangkah lebih jauh, tapi dengan gaya yang lebih elegan dan profesional, gitu ya. Nah, insya Allah kalau kalian bisa ngikutin statementku tadi gitu ya, dalam pekerjaan apapun jadi jago sih. Karena sebenarnya di lapangan itu skill set itu nomor 2, komunikasi nomor 1. Itu ya nggak ngajari manipulatif, tapi bisa menggunakan tools di waktu yang tepat aja, bisa menggunakan cara-cara tadi di waktu yang tepat aja gitu ya. Karena di dunia kerja full of fucking manipulatif sebenarnya. Itu teman-teman. So, emotional tadi kan judulnya apa? Emotionally dan mental. Jadi kan siapa yang jago memanipulasi dia kelihatan hebat, tapi jangan sampai terlalu terdrive itu, karena sepandai-pandai tupai melompat dia akan jatuh juga. Jadi pas dipakai di waktu yang tepat. Jago bisa mengendalikan emosi, jago bisa membuat orang-orang kita atur emosinya sesuai harapan kita gitu ya, sesuai harapan kelompok gitu. Makanya penting kebutuhan kalian terakomodir, hak dan kewajibannya, tapi kebutuhan kelompok juga diprotek. Karena kalau terlalu diri banget dan individualis, kalau ekosistemnya kolamnya besar, mungkin kalian akan bersinar. Tapi kalau kolamnya kecil, bahaya. Kalian bisa tersingkirkan gitu. Jadi perlu adanya kita mengkomunalisasi orang-orang yang punya same interest yang sama, agar teman-teman semuanya di sini bisa selamat bersama dan naik gaji bersama kan gitu ya. Atau dapat bonusan. Mungkin itu kali dari saya. Next Bu Dinda. Oke, terakhir ya. Mungkin bisa jadi consider kalian gitu ya. Silakan baca di di presentasi ini ada beberapa
referensi dari buku, podcast, kursus gratis, aplikasi mindfulness, sama skala self check gitu. Karena teman-teman, boleh kalian work life balance, tapi yang cerdik gitu ya. Boleh selalu mengedepankan hak kita gitu ya, sebagai manusia. Tapi ketika punya celah gitu kan, mainkan itu di porsi yang tepat, tapi tetap deliver dengan baik. Tapi kalau memang perusahaannya toxic banget gitu ya, dan memang kacau, ya silakan resign, nggak apa-apa. Tapi pastikan kita harus memenangkan mana, antara kita membuat ego kita yang menang atau kita menahan ego. Itu kembali ke diri masing-masing dan tujuan masing-masing. So ini ada beberapa referensi yang bisa dibaca, silakan monggo dipelajari atau dibaca gitu ya, bisa menjadi referensi teman-teman semuanya nanti di dunia kerja gitu. Buat apapun kita memanipulasi political office atau apapun yang memang harapannya untuk bisa bertahan hidup, ingat kalian harus punya growth mindset, karena growth mindset itu akan menjadi matahari di sekitar kalian. Maksudnya gimana? Ketika kalian cuma ngikut doang, kalau ekosistem mendukung untuk ditempelin, mungkin kalian bisa relevan. Tapi ketika kalian di situ sama lemotnya gitu ya, semua sama main amannya gitu ya, dan sebenarnya perusahaan itu nggak berkembang gitu. Ketika kalian punya growth mindset, kalian bisa menjadi matahari untuk mereka. Dan kalian bisa building momentum, kalian bisa naik ke atas dengan cepat gitu ya. Nggak karir atau apapun, excellency, kalian bisa lebih menuntut hak kalian jauh lebih proper ketimbang hanya sekedar protes gitu ya, hanya sekedar menjalankan. Yang penting tadi akuntabilitas pekerjaan kalian, protect interest kalian sendiri dan protect interest komunal juga gitu ya. Terus ketiga, pastikan orang-orang yang naik ke atas itu semuanya harus ikut rule komunal kalian gitu. Itu penting banget biar kalian terprotek gitu ya. Dan bagi leader, bagi calon-calon leader, ingat kalian harus punya growth mindset, karena growth mindset akan menyelamatkan kalian with kalian punya takdir menjadi leader di kerjaan kalian atau tidak gitu ya. Karena growth mindset itu akan membuat diri kalian menjadi berbeda. Kalian bisa menjadi orang yang diikutin banyak orang. Ketika diikutin banyak orang, kembali lagi ke rule pertama tadi, interest komunal, interest pribadi, akuntabilitas, itu siklus yang saling sinergi. Kalau itu bisa dijalankan, insya Allah kalian bisa kerja dimanapun. Setahu saya. Kalau growth, karena dengan growth mindset kan kalian belajar terus adaptasi lagi, gitu kan, menunjukkan performa gitu. Oh iya, lupa, ini ada satu yang lumayan. Jangan lupa membantu kerjaan teman kalian, karena nanti akan menjadi apa? Tabur tuai. Contoh, Mas Alan tadi kan bantu Mas Farhad. Kalau Mas Alan tadi bantu Mas Farhad, itu Mas Alan menabur tuai Mas Farhad kalau Mas Farhad dapat pesannya gitu ya. Atau Mas Farhad bantu Mbak Makia sebagai atasan, mungkin punya kekurangan kelebihan, Mas Farhad buat sebuah bantuan ke Mbak Makia. Nanti Mbak Makia yang akan ngambil kreditnya. Karena kenapa? Karena Mbak Makia ini atasannya Mas Farhad. Mbak Makia pasti yang akan dapat kredit ketika Mas Farhad sukses. Itu ketika diukur dengan tepat. Mbak Makia itu punya utang budi ke Mas Farhad. Di dalam di kantor kalian harus bisa seperti itu ya. Yang penting sama-sama. Itu tadi kan interest komunal ya. Ketika ada temannya yang kurang oke, coba dibantu gitu. Tapi jangan terlalu over. Karena kalau terlalu over, kalian juga nanti gak bisa berkembang sendiri. Karena kalian juga harus menjadi matahari bagi mereka. Kalian harus lebih menonjol dari mereka. Harus punya kompetisi yang oke gitu. Kalau itu bisa dijalankan, kemungkinan emosional kalian bisa. Ketika memang udah mentok, toxic banget, udah nggak bisa tertolong, ya silakan resign. Tapi sebelum resign, coba considering lagi tips-tips yang saya tadi share ke kalian. Coba dilakuin. Insya Allah menarik. Insya Allah di tempat kerja jadi menyala gitu ya. Contoh nih, dapat pekerjaan mungkin gajinya nggak seberapa, mungkin cuma 4 juta atau 5 juta, mungkin di mana gitu ya. Tapi kalau kalian ngerasa perusahaannya ini bisa kalian bisa menyala di sana dan bisa mendapat informasi kalau di atas kalian tuh bisa mendapatkan gaji 8, mungkin 10 atau berapa. Mungkin bisa dicoba. Karena ketika kalian menerapkan ini, bisa jadi nanti kalian di sana nggak perlu nunggu lama, kalian bisa naik dengan cepat. Apalagi perusahaan swasta ya. Gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Thanks waktunya. Kira-kira bagaimana Bu Dinda, saya kembalikan ke Bu Dinda. Oke, silakan dari teman-teman ada kesan atau pesan dari tadi sharing sesi di role play tadi atau diskusi kali ini, monggo dikasih kesan atau pertanyaan bebas. Menurut kalian apakah relevan tadi diskusi? Memang agak sedikit berat ya, tapi
relevan. Kalau memang mau tanya dikit terkait tadi teknik-teknik sedikit manipulatif tapi make sense gitu ya, dan itu untuk kemaslahatan bersama, monggo jabri saya aja gitu atau chat Mbak Dinda, silakan gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan Mas Farad, atau ada kesan. Halo. Halo. Coba ini deh dimulai Farhat lagi. Coba yang lain dulu, dimulai dari yang lain yang bukan dari Farhat. Ayo siapa ini? Ayo coba yang lain. Sebelum Farhat bertanya, ayo usahakan kalian bertanya dulu nih. Ada Kia, ada Putri, ada Alan. Ayo. Ayo, ada yang bertanyaan sebentar Farhat. Ada nggak ini? Kia, Putri, Alan? Ada pertanyaan atau apa yang mau didiskusikan terkait tema kali ini, FGD kali ini? Masih berpikir kayaknya. Sudah. Kita kasih kesempatan lah. Ya sudahlah, ke Farhat. Farhat lagi, Farhat. Ya silakan Farhat. Tanya apa? Oke, terima kasih Kak Dinda. Oke, mohon izin Mas Amir. Jadi di sini mungkin saya ada 2 pertanyaan ya Mas ya. Iya, di sini. Mungkin yang pertama, lebih baik kita menjadi generalis atau menjadi seorang spesialis? Itu pertanyaan pertama. Dalam dunia kerja ya Mas ya. Terus untuk mengarah ke grow mindset atau apapun itulah di dunia kerja itu. Oke. Terus yang kedua, mending kita bekerja untuk 100% atau untuk misal 110 atau 120. Maksudnya kalau 100% kita kerja sesuai dengan KPI, sesuai dengan prosedur dan lain-lain. Dan kerja yang 110 ini maksudnya yang kita menawarkan sebuah solusi alternatif gitu loh, Mas. Gitu. Oke, siap. Keren pertanyaannya. Oke, saya bantu jawab ya Mas. Pertama, mau jadi generalis atau spesialis gitu ya, atau yang lain gitu misal kalau ada gitu ya. Atau kedua, mau 100% as it is dengan yang udah dikasih ya kita akan achieve aja, atau over excellence gitu ya, 120% gitu. Oke, pertama tergantung gitu. Mas Farhat bisa menemukan skill set